Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sintia Samuel Rerung. Di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi manufaktur. Di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas 6 subbab yang terdiri dari sistem informasi manufaktur, komputer sebagai sistem informasi, yang ketiga mode sistem informasi manufaktur, dan yang keempat komponen sistem MRP, yang kelima ada manfaat MRP, dan yang keenam subtema sistem intelijen manufaktur. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu ya. Check it out. Sistem informasi manufaktur itu apa sih? Oke. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang dilakukan secara terkomputerisasi agar bisa menghubungkan data secara bersamaan dengan sistem informasi fungsional lainnya yang ada di perusahaan. Sistem informasi ini juga digunakan untuk mendukung manajemen dalam suatu perusahaan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Fungsi utama dari sistem informasi ini adalah agar dapat mendukung suatu fungsi proses produksi. Yang kedua, kita akan membahas tentang komputer sebagai sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Adapun tahapan dalam perkembangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, fokus awal pada data atau EDP. Yang kedua, ada fokus baru pada informasi atau MIS. Dan yang ketiga, ada fokus revisi pada pengambilan keputusan atau DSS. Yang keempat, ada fokus sekarang pada komunikasi atau OA. Dan yang kelima, ada fokus potensial pada konsultasi atau AI or ES. Oke, kita melangkah ke subbab yang ketiga, yaitu ada model sistem informasi manufaktur. Model sistem informasi manufaktur terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada input data atau informasi. Yang kedua ada subsistem input dan subsistem output. Dan yang ketiga ada subsistem BI. 3 subbab. Dan yang keempat ada komponen sistem MRP. Komponen sistem MRP ini terdiri dari tiga pengertian. Yang pertama ada data persediaan atau inventory record file. Data ini menjadi landasan untuk pembuatan MRP karena memberikan informasi tentang jumlah persediaan bahan baku dan barang jadi yang aman atau minimum, serta keterangan lainnya seperti kapan kita mendapat kiriman barang, berapa jangka waktu pengiriman barang atau lead time, dan berapa bir kelipatan jumlah pemesanan barang atau lot size. Dan yang kedua ada jadwal produksi atau master production schedule. MSP digunakan untuk mengetahui jadwal masing-masing barang yang akan diproduksi, kapan barang tersebut akan dibutuhkan, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai landasan penyusunan MRP. Dan yang ketiga ada Bill of Material File atau BOM. BOM ini digunakan untuk mengetahui susunan barang yang akan diproduksi. Menggunakan bahan apa saja sih? Apakah bahan tersebut langsung kita beli atau kita buat dengan bahan dasar yang lain? Sehingga jelas dalam menentukan pemesanan bahan baku agar produksi tetap berjalan lancar. Next, kita akan masuk ke dalam subbab yang kelima, yaitu ada manfaat MRP. Berikut manfaat menggunakan sistem MRP yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konsumen merasa puas sebab adanya peningkatan pelayanan dari perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja lebih meningkat. Yang ketiga, pembelian bahan atau material lebih baik dengan pembuatan perencanaan dan penjadwalan. Yang keempat, pengusaha akan lebih tanggap jika terjadi perubahan dan pergeseran pasar. Dan yang kelima, ada pelayanan kepada pelanggan tetap terjaga walaupun tingkat persediaan material menurun. Oke, kita akan masuk dalam subbab yang terakhir, yaitu subsistem intelijen manufaktur.
Apa sih subsistem intelligent manufaktur itu? Nah, pengertiannya adalah suatu sistem yang bisa kita gunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan perkembangan terakhir terkait berbagai sumber material, yakni mesin yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan para pekerja yang berhubungan dalam proses produksi tersebut. Baik teman-teman, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan tersebut berguna bagi kalian, bagi saya, dan bagi kita semua. Dadah, sampai jumpa.